Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM D1B1-239, kelas 08. Dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kimia klinik, di sini saya akan membahas materi mengenai spesimen feses. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua itu persyaratan, yang ketiga itu cara pengambilan sampel, keempat itu pengawetan, yang kelima itu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, yang keenam itu adalah diagnosis, yang ketujuh adalah keluhan yang biasa terjadi, yang kedelapan itu adalah pengobatan. Yang pertama, pengertian spesimen feses. Spesimen feses adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel tinja atau feses untuk mendiagnosis sejumlah penyakit yang berhubungan pada saluran cerna. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi seperti bakteri, virus, ataupun parasit. Yang kedua adalah persyaratan. Pertama yaitu harus dalam keadaan bersih atau steril dan telah dilabeli. Yang kedua yaitu fesesnya harus dalam keadaan segar. Yang ketiga, tidak terkontaminasi oleh urin ataupun bahan lain. Yang keempat, tiba di tempat pemeriksaan 1-2 jam sebelum pemeriksaan. Yang ketiga itu cara pengambilan. Cara pengambilan spesimen feses ada dua. Yang pertama dengan cara ditampung, yang kedua itu dengan cara diambil dari rektum. Pengawetan spesimen feses. Yang pertama itu disiapkan pot yang telah dilabeli dengan F untuk formalin dan PV untuk polivinil. Kemudian masing-masing dimasukkan formalin 10% sampai pertengahan pot. Begitupun dengan yang polivinil dimasukkan sampai pertengahan pot. Kemudian masing-masing diambil 1 gram feses dimasukkan ke dalam pot tersebut. Perbandingannya itu 1:1. Kemudian diaduk hingga pengawet dan feses tersebut tercampur. Kemudian setelah itu ditutup rapat dan diberi label seperti identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, keluhannya, dan waktu pengirimannya. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Yang pertama itu adalah alergi atau peradangan pada saluran cerna. Misalnya itu alergi susu pada bayi. Yang kedua itu infeksi oleh bakteri, parasit, dan virus yang menyerang saluran cerna seperti skistosomiasis. Yang ketiga itu adanya pendarahan pada saluran cerna. Kemudian diare, BAB berlendir, demam, dan keluhan yang berhubungan dengan saluran cerna seperti mual, muntah, kram perut, dan nyeri perut. Selanjutnya itu malabsorpsi atau gangguan penyerapan gizi. Kemudian diagnosis. Yang pertama adalah adanya alergi atau peradangan, kanker usus, diare, dan skistosomiasis. Kemudian selanjutnya itu faktor-faktor pencetusnya. Faktor-faktor pencetusnya itu alergi makanan dan minuman, infeksi bakteri seperti Salmonella, Shigella, Escherichia coli. Kemudian infeksi parasit seperti cacing pita dan pola hidup yang tidak sehat. Kemudian selanjutnya itu keluhan-keluhannya. Yang pertama itu adalah diare, mual dan muntah, merasa tidak tuntas pada saat BAB, kurangnya nafsu makan, perubahan warna bentuk feses. Pengobatan. Pertama, obat alergi atau peradangan yaitu bisa diberikan obat antihistamin ataupun menghindari penyebab alerginya. Contoh-contoh obat antihistamin yaitu adalah CTM, cetirizine, loratadin. Kemudian yang kedua yaitu antibiotik, saluran pencernaan untuk infeksi mikroorganisme. Yang ketiga yaitu multivitamin dan mineral untuk malabsorpsi. Kemudian yang keempat itu ada memberikan obat antiemetikum yang dengan gejala yang mual muntah. Contoh obat golongan antiemetikum ada domperidon, ondansetron, metoclopramid. Selanjutnya itu menjaga pola hidup sehat. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.